Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Siti Fauzia Yusuf dari kelas PWKB dengan NIM akhir 032. Kali ini saya akan mempresentasikan materi saya yaitu permasalahan permukiman kumuh. Nah, jadi apa sih faktor munculnya permukiman kumuh ini? Ada dua faktor. Yang pertama ada faktor internal atau faktor yang berasal dari dalam sudut pandang atau pemikiran itu sendiri. Faktor internal ini meliputi budaya, agama, tempat lahir mereka, lama tinggal mereka, investasi rumah, jenis bangunan rumah yang mereka tinggali, dan yang lainnya. Yang kedua, ada faktor eksternal. Faktor eksternal ini adalah faktor yang dipengaruhi oleh keadaan lingkungan sekitarnya dan meliputi kepemilikan tanah, kebijakan pemerintah, kondisi geografis, dan yang lainnya. Adapun kawasan permukiman kumuh, berdasarkan ekonomibisnis.com, terdapat 10 kota metropolitan di Indonesia yang memiliki permukiman kumuh. Yang pertama itu ada Palembang, Bandung, Makassar, Jakarta, Semarang, Banjarmasin, Medan, Manado, Surabaya, dan juga Denpasar. Nah, apa sih dampak dari permukiman kumuh? Yang pertama ada dari segi pemerintahan. Nah, pemerintah ini bisa dianggap dan dipandang tidak cakap dan tidak peduli dalam menangani pelayanan terhadap masyarakat. Yang kedua, dampak dari segi sosial. Seperti yang kita ketahui, di mana memang sebagian masyarakat di permukiman kumuh ini adalah masyarakat dengan berpenghasilan rendah, dengan kemampuan ekonomi menengah ke rendah ke bawah. Nah, mereka ini seringkali dianggap sebagai sumber ketidakteraturan dan ketidakpatuhan terhadap norma-norma sosial yang ada. Yang selanjutnya itu dampak dari segi kesehatan dan lingkungan. Seperti pada gambar di samping, memang lingkungan di daerah permukiman kumuh ini cenderung lebih kotor, semrawut, bau, becek, dan tidak tersedianya sarana dan fasilitas yang memadai. Selain itu, berkurangnya tempat resapan air atau ruang terbuka hijau akibat pembangunan pemukiman pada ruang yang ilegal. Tentu dari lingkungan yang tidak baik tersebut, ini sangat berdampak dari segi kesehatan. Misalnya banyak penyakit yang ditimbulkan akibat pola hidup yang tidak sehat. Yang selanjutnya itu berpotensi menimbulkan banyak masalah seperti perilaku menyimpang, yaitu seperti kejahatan dan sumber penyakit sosial lainnya. Yang selanjutnya, wajah perkotaan menjadi kotor atau memburuk, sehingga planologi penertiban pembangunan sulit untuk dijalankan. Dan yang terakhir, berpotensi terjadi bencana, seperti pada gambar di samping, terutama pada bantaran sungai atau kali, itu berpotensi terjadi banjir. Selain masalah banjir yang sering terjadi pada permukiman kumuh, kebakaran juga sering terjadi pada daerah permukiman kumuh. Nah, dari dampak-dampak yang sudah saya jelaskan tadi, apa sih solusi yang bisa dilakukan pemerintah dalam melakukan permukiman kumuh? Tentunya sebelum melakukan tindakan, tentu harus ada terjalin komunikasi yang baik dan sepaham dari pemerintah dan masyarakat. Yang pertama, solusi yang pertama yang bisa dilakukan yaitu dengan membangun rumah susun. Baik itu dengan adanya rumah susun, baik itu rusunawa maupun rusunawi, masyarakat itu masih bisa tinggal di daerah mereka yang awal, dan dengan adanya rumah susun ini tentu dapat menghemat lahan pemukiman. Yang kedua, bisa diadakan program perbaikan kampung, seperti gambar di samping, kayak ditanam tanaman yang hijau, dibersihkan tempat tinggalnya. Dan yang ketiga, bisa melakukan program penanggulangan kemiskinan di perkotaan, atau biasa yang disingkat P2KP. Nah, ini itu diarahkan untuk pembangunan jalan lingkungan, tempat mandi, cuci, kakus atau MCK, di pemukiman, serta pembangunan dan perbaikan drainase. Yang keempat, bisa melakukan program RIPJM atau program jangka menengah. Program ini berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat seperti air bersih, sanitasi, dan pengolahan persampahan serta drainase. Dan yang terakhir, bisa melakukan penyuluhan dampak permukiman kumuh. Jadi pemerintah bisa mengadakan sosialisasi tentang apa sih dampak dari masyarakat apabila mereka tinggal di pemukiman kumuh. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari materi saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.